terserang bakteri internal jenis Pseudomonas, teman-teman. Nah, kalau model begini ya harus dikarantina. Itu ciri-cirinya kemerah-merahan di pangkal siripnya, teman-teman ya. Nah, cacing beku pokoknya sedikit sekali ya, sehariannya sekali saja sudah cukup, teman. Nah, ini teman-teman yang dikarantina selama 3 hari. Masih, teman-teman ya, masih itu merah-merah di pangkal siripnya. Jadi ini prosesnya cukup panjang ini. Kita taruh dulu. Nah, ini cuci total, teman-teman ya. Cuci total, airnya dibuang, diisi air baru, kemudian diisi garam, ikannya dilepas gitu saja, teman-teman ya. Ini hari keempat. Bagaimana hasilnya nanti, ini menarik ini karena pertama ikannya memang sudah berumur, kedua secara genetik memang ikan yang relatif rendah di antara kelompoknya ya. Nah, sehingga dia yang paling pertama terserang bakteri internal, dan sekaligus ini review tentang karantina ikan ya, teman-teman ya. Nah, ini ikannya sudah dikarantina selama 1 minggu, teman-teman. Nah, jadi kronologisnya begini, teman-teman ya. Saya sengaja mereview ikan yang di part 2 ya, di video part 2 panduan memelihara ikan hias air tawar, kan ada yang sakit dari awal karantina, kemudian 4 hari baru sembuh, teman-teman. Nah, jadi kalau selama belum sembuh, dia belum makan, dan kalau penggantian airnya itu total ya, teman-teman ya. Jadi ikan itu diangkat, wadah itu dibersihkan, digosok, dibuang, salin air baru, dan diisi garam lagi. Nah, sedangkan jika ikan sudah sembuh, nah ini sembuhnya kan hari keempat. Nah, itu bisa dilakukan 2 hal. Ikan bisa dikembalikan ke tempat pelihara yang normal, atau bisa dilakukan penyesuaian diri yang awalnya tanpa hunian lain selain ikan dan air, kemudian disesuaikan menjadi nah seperti ini, airnya ditinggikan ya, beda dengan karantina waktu dia sakit. Nah, setelah itu yang awalnya dibersihkan total, mulai bersihnya itu dengan cara dicipon. Nah, biasanya hari kedua sudah terbentuk itu mikroorganisme. Jadi secara otomatis dia sudah mulai hidup di perairan dengan mikroorganisme gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ada pertanyaan ya, waktu video yang ketiga itu ada teman yang nanya lewat WA, gimana Ci kalau misal penggunaan probiotik itu. Nah, seperti itu, boleh-boleh saja itu, teman-teman ya. Artinya memilih jenis bakteri penurai apa yang biar ada di kolam itu gitu. Misalnya lactobacillus gitu, misalnya itu dipilih. Nah, tapi saya berdasarkan pengalaman gitu ya, penelitian, saya akhirnya memilih dengan cara alami. Karena apa? Karena kalau makhluk itu sangat kecil, dia sudah secara otomatis menyesuaikan diri apa yang paling tepat tumbuh di perairan itu, begitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya begitu. Apalagi yang lebih kecil dari itu, misalnya virus gitu, itu sudah otomatis kalau cuaca buruk itu udah entah dari mana datangnya dia tercipta begitu saja, karena dia kecil banget gitu. Nah, kalau mikroba ini sudah termasuk kecil gitu. Nah, jadi dia tuh membelah, jadi memperbanyak diri sudah otomatis dengan cepat gitu. Kalau memang nggak pas untuk dia, ya otomatis dia hilang gitu dengan cepat begitu ya, teman-teman ya. Saya mau melepas ke sebuah kolam, sekaligus mereview sebuah kolam yang
airnya sudah 3 tahunan ya teman-teman ya. Sebenarnya kolam itu bukan untuk tempat ikan ya, saya tempat pelihara udang hias, dipenuhi oleh tanaman air berupa ganggang dan lain-lain ya. Ini kondisi beberapa menit kemudian setelah saya lepas. Nah, biasanya kalau dulu model-model ikan seperti ini saya potong ya teman-teman ya, bagian-bagian yang rusak, ujung-ujung ekor sama sirip yang bengkok itu, dengan harapan tumbuhnya nanti bisa normal. Tapi itu dulu ya teman-teman ya. Tapi sekarang pandangan saya sama ikan ini sudah rada bergeser, sudah nggak terlalu penting ikan bagus sama nggak bagus. Yang penting itu kelangsungan hidupnya, itu yang pertama ya. Mengutip istilah dari teman saya Pak Kristianto ya di Jakarta, bahwa hewan peliharaan itu ya biasalah, kita biasanya gunakan sebagai objek begitu ya. Nah, ini saya dikirimi video, ini posisinya di Jakarta ya teman-teman. Awalnya beliau minta dikirimin ikan yang reject bahkan ya, jadi ada yang matanya besar sebelah, ada yang bengkok, dan berhasil sudah produksi sudah ratusan ikan jumlahnya. Dan beliau memilih cara konvensional yang mirip seperti orang Bali dulu cara peliharanya. Jadi sebenarnya bebas itu ya, kita mau milih seperti apa cara pelihara. Tapi model-model begini biasanya lebih awet peliharanya, karena pada saat kita bosan dia bisa hidup dengan lebih mudah. Itu kelebihannya biasanya cara-cara konvensional seperti ini teman-teman. Jadi tanpa aerasi gitu ya. Sebagai perbandingan, ini video dari Pak Joko di Malang ya. Beliau memilih cara yang lebih modern, jadi dengan menggunakan mushroom ya, full aerasi, dan terlihat ikannya juga montok-montok ya. Jadi seperti yang saya bilang, bebas pilih. Tapi ini kebetulan belum bisa produksi ikannya di sana. Nah, mudah-mudahan bisa selamat sampai usia tua ya teman-teman. Ini kondisi setelah 2 minggu ya teman-teman. Di sini ada contoh sebuah kolam, panjangnya 4 meter, lebarnya hanya 60 cm, dipenuhi tanaman air. Sebenarnya bukan untuk ikan ya. Di sini saya pelihara udang hias. Nah, kemudian di sini ada filter yang nyaris tidak berfungsi ya, karena setahun belum saya sifon, nggak ada endapan. Karena apa? Karena tanaman ini yang sudah melakukan ya, menangkap kotoran-kotoran untuk dikonsumsi seperti itu ya teman-teman ya. Usia air ini sudah lebih dari 3 tahun, dan tentu setuju kalau saya mengatakan bahwa tanaman air ini ikut menjaga kualitas air. Jadi sebagai pengurai juga ya cara kerjanya, karena tanaman air ini membutuhkan sinar matahari sebagai fotosintesis dan gas nitrogen sebagai makanannya, sehingga ikatan-ikatan nitrogen yang berupa amonia, amonium, nitrit itu sulit terbentuk. Kemudian di sini juga tentu ada mikroorganisme sebagai pengurai. Nah, bagaimana dengan peran daripada udang-udang ini? Tentu udang-udang ini juga ikut membantu menyederhanakan ya, karena dia makan sisa-sisa makanan dan kotoran ikan dan lain sebagainya ya. Berarti hampir semua hunian yang ada di kolam ini berperan sebagai pengurai, mulai dari pengurai tingkat tinggi sampai paling rendah. Nah, bagaimana dengan ikan ini teman-teman? Pertanyaannya kan begitu sekarang. Di sini ada contoh cacing tanah. Cacing tanah ini lebih mudah mengurai kotoran unggas atau kotoran burung daripada makanan unggas itu sendiri. Jadi kalau pur misalnya perlu bantuan probiotik beberapa hari baru bisa dikonsumsi, sedangkan kalau kotoran burung
dibasahi sehari saja sudah bisa dikonsumsi oleh cacing. Berarti unggas itu sebagai penyederhana begitu ya teman-teman. Nah, mari kita kembali ke ikan. Sebenarnya ikan ini juga sama ya, perannya seperti burung tadi. Dia juga menyederhanakan karena pelet makanan ikan itu jauh lebih amonia daripada kotorannya. Jadi sebenarnya ikan ini juga berperan menyederhanakan sebagai pengurai juga sebenarnya teman-teman. Nah, kalau misalnya ikan dan lain-lain di sebuah hunian akuatik ini berperan sebagai pengurai, nah terus siapa yang membuat amonia? Kan itu pertanyaannya sekarang teman-teman. Berarti jelas sudah sebenarnya yang membuat amonia atau yang meracuni air itu adalah hasrat manusia, ya kita sendiri gitu teman-teman. Jadi ini merupakan bab keempat dan terakhir bagi saya kita simpulkan ya, bahwa mengontrol amonia air salah satunya adalah dengan mengontrol pemberian pakan. Itu sebenarnya tujuan utama dari belajar mulai memelihara ikan hias. Nah, di sini satu contoh ya teman-teman. Misalnya ada sebuah wadah. Nah, wadah ini bisa hanya mampu menampung 10 gram pelet tertentu dalam sehari gitu misalnya teman-teman. Kalau lebih ya sudah sulit diurai sama air, begitu misalnya teman-teman ya. Nah, kalau kita misalnya pelihara 20 ekor ikan, berarti rata-rata per ekornya bisa mengkonsumsi setengah gram, kan begitu teman-teman ya. Nah, gimana kalau kita pengen biar ikannya lebih cepat besar, lebih gemuk gitu, ya tentu dengan cara mengurangi pada tebar. Misalnya pelihara 10, berarti per ekor rata-rata dapat 1 gram, atau sekalian pelihara 5 ekor bisa dapat konsumsi makan rata-ratanya 4-4 kali lipat, seperti itu jadi teman-teman ya. Jadi caranya dengan mengatur pada tebar, bukan dengan meningkatkan volume pakan seperti itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara menentukan titik jenuh atau pakan maksimal yang bisa diberikan pada suatu wadah. Nah, seperti di part 2 itu tentu dilihat dari ciri-ciri fisik air, tingkat kekeruhan air, kemudian aroma. Yang paling mudah itu ya gelagat ikan, gerakan ikan, misalnya gerakan tiba-tiba menghentak seperti gatal atau menggesek-gesekkan badan di dasar kolam dan seterusnya teman-teman ya. Jadi dalam melihara ikan itu sebenarnya sangat sederhana gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita pelihara ikan koi gitu misalnya. Tentu kalau ikan koi konsumsinya jauh lebih tinggi secara ukuran. Dan rata-rata ikan koi hidupnya berkoloni, nggak elok kalau pelihara koi cuma 1-2 ekor gitu teman-teman ya. Nah, tentu tidak bisa yang model-model begini. Jadi sistemnya harus filternya yang kenceng, pompanya juga yang lebih besar. Jadi permainannya hanya di sana saja, sederhana sebenarnya teman-teman ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan jika masalah-masalah tersebut muncul? Misalnya tingkah laku ikan berubah, apalagi kalau sampai ada ikan yang sakit. Nah, tentu yang bisa kita lakukan adalah mempuasakan sementara waktu ya teman-teman, sampai keadaan itu stabil. Nah, setelah stabil baru kita mulai beri pakan. Tentu pemberiannya sampai di tingkat separuh dari yang sebelumnya, karena jika volumenya tetap sama, hariannya sama, ya masalah itu akan muncul lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali bagaimana cara melihara ikan itu biar survive saja ya. Jadi hilangkan dulu mindset bahwa memberi pakan banyak itu bikin ikan sehat, itu dulu hilangkan. Karena ikan di alam tidak makan-makan itu tetap hidup dia seperti itu ya teman-teman. Hanya saja ya memang pertumbuhannya yang lambat, ikan jadi kurus. Jadi sebenarnya pemakan berlebih itu justru bisa mencelakai ikan seperti itu. Apalagi ikan-ikan tertentu di alam yang biasa melakukan hibernasi teman-teman. Jadi ditengarai ikan koi misalnya di pegunungan Fuji itu, karena pada musim salju dia tidak makan berbulan-bulan, istilahnya
ikan itu mengeluarkan alkohol ya, fly gitu istilahnya. Sehingga diduga itu yang menyebabkan ikan itu bisa berusia sampai 300-an tahun gitu ya teman-teman. Jadi mindset kita harus diperbaiki dulu bahwa dengan kasih makan banyak itu sehat. Jadi terbalik ya teman-teman, yang penting sehat dulu. Setelah ketemu sehat, artinya pelajaran memelihara ikan sudah ketemu lah, katakan, barulah kita perlahan belajar untuk membentuk ikan, gimana caranya biar bisa bikin ikan bagus, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.